jelas banget saya tuh yakin dia tuh ngambil sesuatu, Non. Nggak sabar pengen ngeliat tasnya. Bibi, tapi kaki aku sakit loh. Maaf. Non Kanaya, kakinya kenapa sakit? Kakinya kesleo. Wis lah Bu Dina, nggak usah nanya segala macem. Non, udah langsung aja lo digeledah, langsung aja obrak-abrik tasnya. Dia pasti sudah memasukkan sesuatu. Kesel banget. Bu Dina, maaf sebelumnya, tapi Bimin sama Pak Didin tuh bilang ke aku kalau katanya ibu ngambil sesuatu. Biar sama-sama enak semuanya dan nggak ada salah paham, boleh nggak aku cek tas ibu? Saya nggak sembunyiin apa-apa, Non. Halah, pura-pura lagi. Udahlah Bu Dina, ngaku aja. Aku tadi sama Didin tuh ngelihat sendiri dengan mataku dan matanya Didin. Bu Dina tuh masukin sesuatu ke dalam tas, ya kan? Ngaku aja loh. Jadi maksud Mbak Min saya nyuri gitu? Loh, nggak tahu. Non Kanaya, demi Allah saya nggak nyuri apa-apa. Non, gini aja wes, ini kesuwen banget, ini kelamaan Non. Kalau memang Non Kanaya nggak mau ngegeledah, biar saya aja Pak Din. Ayo, aku mau lihat aja geledah tasnya ada di sini. Din, emangnya aku Din. Sini Din, ada. Nah, ini tasnya nih, ini tadi tasnya kan. Apaan sih? Mbak Min, demi Allah saya nggak ngambil apa-apa. Bu Dina, kalau misalnya kamu nggak ngambil apa-apa, ya wes diem aja. Ini ada barang pribadi saya, Ya jangan peduli, nggak peduli, saya curiga. Tolong, Non. Diam dulu, pegangin Din. Ya, jangan Mbak Min, saya mohon. Mbak Min. Ini apa Bu Dina? Lydia, Pak Frans, kenapa ada bunga anggrek di ruangan saya? Kamu lagi jatuh cinta ya? ini buat ulang tahun Pak Frans. Iya. Saya jadi lupa ulang tahun saya sendiri. Ya ampun, jangan bilang Bapak lupa sama tanggal lahir sendiri. Kayaknya Kanaya benar nih Pak. Pak Frans harus cari pasangan hidup baru supaya Bapak nggak kerja terus dan ada yang ngingetin soal ini. Mulai kamu ikut-ikutan sama Kanaya ya? Selamat ulang tahun ya Pak Frans. I wish you nothing but the best. Pokoknya semua doa yang terbaik untuk Pak Frans. Terima kasih ya. Atas ucapannya, atas bunga anggreknya. Kau masih ingat sama ulang tahun saya? Iya, sama-sama Pak. Setiap hari, ulang tahunku Dewi selalu menghias rumah dan ruang kerjaku di kantor dengan bunga anggrek seperti ini. Katanya bunga anggrek itu melambangkan kemurnian dan juga kesuburan. Kalau bunga ini ditaruh di rumah atau di ruang kerja, rezeki, keharmonisan keluarga dan kemajuan hidup tak sungkan menghampiri. Sejak Dewi meninggalkan aku dan Kanaya, kebiasaan itu sudah nggak ada lagi.
Pak Frans pasti ngerasa senang sekaligus terharu pas lihat bunga anggrek pemberianku. Karena bunga itu sama kayak yang selalu dibeliin almarhum istrinya di setiap hari ulang tahun Pak Frans. Gimana Pak? Suka sama bunga anggreknya? Perfect. Terima kasih ya. Oh ya, kita meeting jam berapa nanti? Kira-kira 15 menit lagi Pak. Yaudah saya cek ruangan meeting ya. Ya, boleh. Persiapannya sampai mana? Oke. Oh ya, sama satu lagi, itu Miska. Nanti habis meeting, suruh ke ruangan saya mau bicara sama beliau. Bisa. Oke. Ya, terima kasih ya. Budina, kamu pasti datang ke sini punya niat jelek toh? Iya kan? Ngaku! Ayo ngaku Budina, kamu tuh jangan nangis terus. Aku udah gak percaya sama air mata buayamu. Kamu pasti punya niat jahat sama non Kanaya sama Pak Frans, ya kan? Ayo ngaku Budina, jangan nangis terus. Naik. Oke, kamu tunggu dulu di dalam ya. Nanti aku kesana. Aku harus balik ke kantor, ada meeting dadakan. Ya udah, nggak apa-apa. Selesaiin dulu aja urusan kamu. Kamu beneran gak apa-apa aku tinggal ke kantor dulu? Iya, aku nggak apa-apa. Begitu meetingnya selesai, aku kabarin kamu. Iya, kamu hati-hati ya. Kamu juga kabarin aku ya. Ayo Mama Budina, kalau memang kamu punya niat jahat sama non Kanaya sama Pak Frans, langkain dulu mayatku. Sama langkain juga mayatnya Didin. Kok saya? Iya, soalnya kamu gagal sebagai kepala keamanan, Din. Kamu sudah memasukkan orang jahat ke rumah ini. Udah, Din, pegang. Budina harus berhadapan juga sama saya sebagai kepala security di rumah ini. Saya merasa gagal karena sudah membiarkan orang jahat masuk ke rumah ini. Sekarang ikut saya ke kantor polisi. Ayo. Tolong. Terus terang demi Allah, Non. Saya nggak punya niat jahat pada non Kanaya atau Pak Frans. Saya mohon jangan lapor saya ke polisi. Setelah Budina tuh gak usah nangis. Jangan terus-terusan keluarin air mata buayamu itu. Nanti jelasin aja di kantor polisi langsung, gitu loh. Ayo Din, bawa Din, cepetan Din. Bimin, Pak Didin. Lepasin Budina. Aku mau ngobrol berdua sama Budina. Pak Didin, Bimin, tunggu sini. Budina. Budina, aku mau ibu jujur sama aku. Untuk apa ibu ngumpulin semua artikel tentang Mama? Tentang kecelakaannya Mama. Ibu kenal sama Mama. Bu, kalau ibu memang gak ada niat jahat ke keluarga aku, ngapain ibu bohong soal artikel ini? Untuk apa? Bu Dina mau masalah ini dibawa sampai kantor polisi? Enggak. Kalau ibu memang gak mau, tolong jujur sama aku, Bu. Untuk apa ibu mengumpulkan semua artikel tentang kecelakaan Mama? Bu Dina kenal sama Mama. Iya, Non. Ibu kenal sama mamanya non Kanaya. Bu Dewi itu begitu baik.
Ibu anggap Bu Dewi itu seperti malaikat. Waktu Miska umur 7 tahun, Miska jatuh dari sepeda. Dan dia mengalami pendarahan di kepalanya. Ibu bawa dia ke rumah sakit. Tapi rumah sakit nggak mau melakukan tindakan apapun. Karena ibu saat itu nggak punya uang. Ibu nggak bisa bayar rumah sakit, nggak bisa bayar biaya operasinya. Dan pada saat ibu panik, Bu Dewi datang dan berbaik hati untuk membiayai semua operasinya Miska. Ibu ngerasa hutang budi pada Bu Dewi. Tapi Bu Dewi pergi duluan. Ibu nggak sempat membalasnya. Dan di sisa umur ibu ini, ibu bertekad untuk mengabdi sepenuhnya pada keluarga Bu Dewi. Sisa umur ibu. Iya, ibu ini mengidap kanker otak. Dan umur ibu nggak lama lagi. Ibu kenapa nggak bilang dari awal ke aku soal ibu sakit? Kalau tahu gitu, aku kan gak akan pernah ngizinin ibu untuk kerja berat. Kalau ibu kerja, ibu malah lupa sama sakit ibu. Ibu cuma ingin melakukan hal yang baik di sisa umur ibu ini. Ibu minta maaf sama Non Kanaya ya. Kalau ibu nggak jujur sebelumnya sama Non, karena ibu pikir kalau ibu bilang ibu sakit, Non Kanaya dan Pak Frans nggak akan terima ibu kerja di sini. Ibu nggak perlu minta maaf sama aku, nggak perlu Bu. Justru aku yang harus minta maaf sama ibu, karena aku udah mikirin macam-macam ke ibu. Bu, aku minta sama ibu, mulai sekarang ibu nggak perlu kerja kalau ibu udah ngerasa capek. Dan kalau ibu lemes, ibu istirahat aja. Kalau ibu ada masalah, kalau ibu butuh bantuan, jangan pernah sungkan untuk ngomong sama aku ya Bu. Terima kasih ya Bu. Terima kasih. Makasih juga ya Bu. Maafin ibu. Karena nggak sepenuhnya jujur sama Non Kanaya. Ibu belum sanggup jujur soal kecelakaan itu.